Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Egi Firdaus dengan NIM 404250054 dari kelas Basis Data B, program studi bisnis digital. Nah, di video ini itu merupakan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Basis Data B dengan dosen Bapak Rohmat Abidin. Nah, di judul proyeknya ini saya menamainya yaitu Sistem Pengelolaan Basis Data Kedai Kopi Nusantara. Nah, di video ini tuh saya akan menjelaskan nih, mulai dari kasus bisnisnya, lalu rancangan basis datanya, hingga implementasi dan manfaatnya bagi bisnis. Nah, saya ambil nih dari studi kasusnya. Nah, studi kasus yang saya ambil ini adalah di mana ada sebuah kedai kopi bernama Kedai Kopi Nusantara. Nah, di kedai ini tuh menjual berbagai minuman kopi, ada pula minuman non kopi dan beberapa makanan ringan. Nah, selama ini itu proses pencatatan pesanannya, stok bahannya, dan transaksinya ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau nota kertas. Nah, hal ini itu menimbulkan beberapa masalah, diantaranya satu, perhitungan stok itu sering tidak akurat. Karena apa? Karena tidak tercatat secara real time. Lalu yang kedua, pemilik itu kesulitan nih mengetahui menu mana sih yang paling laris di kedainya. Yang ketiga itu tidak ada laporan pendapatan harian yang jelas. Nah, yang terakhir itu ada data pelanggan ini tidak terdokumentasi atau terrecord nih, sehingga sulit memberikan promo atau reward ke pelanggan setia dari kedai kopi tersebut. Nah, karena itu kedai ini tuh membutuhkan suatu sistem basis data agar seluruh data pelanggan, menu, dan transaksi dapat dikelola secara terstruktur dan bisa dijadikan dasar nih dalam pengambilan keputusan bisnis. Dari analisis tersebut, saya bisa mengidentifikasi beberapa data utama yang dibutuhkan, yaitu ada data pelanggan untuk mencatat siapa saja yang bertransaksi. Lalu data pegawai ini sebagai pihak yang melayani transaksi baik kasir maupun barista. Lalu ada data menu ini mencatat kapan, lalu oleh siapa, dan metode pembayaran apa yang dilakukan. Lalu ada data detail transaksi. Nah, di data detail transaksi ini mencatat item apa saja, lalu berapa jumlah yang dibeli dalam satu transaksi. Nah, dari kelima jenis data ini itu saling berkaitan dan akan menjadi dasar dalam merancang struktur tabel basis data. Berikut ini adalah rancangan basis data yang saya buat. Terdapat 5 tabel utama, yaitu ada pelanggan, lalu ada tabel pegawai, lalu ada tabel menu, lalu tabel transaksi, dan tabel detail transaksi. Nah, tabel pelanggan ini mempunyai primary key, yaitu di ID pelanggan. Nah, lalu di tabel pegawai ini mempunyai primary key pada ID pegawai. Lalu di tabel menu memiliki primary key di ID menu, dan di tabel transaksi memiliki primary key di ID transaksi dan foreign key di ID pelanggan dan ID pegawai. Nah, sedangkan di tabel data transaksi itu memiliki primary key di ID detail, lalu memiliki foreign key di ID transaksi dan ID menu. Nah, relasinya itu adalah satu pelanggan ini bisa melakukan banyak transaksi. Nah, satu pegawai ini bisa melayani banyak transaksi. Lalu satu transaksi itu bisa memiliki banyak detail item yang dibeli, dan satu menu itu bisa muncul di banyak detail transaksi. Nah, dengan struktur ini setiap transaksi itu bisa dilacak siapa pelanggannya, lalu siapa pegawainya yang melayaninya, dan item apa saja nih yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Nah, lalu kita akan coba masuk ke insert lalu update, delete data. Nah, kita coba misal di pelanggan nih, di pelanggan. Nah, di pelanggan ini kan sudah terdapat nih 10 nama. Nah, kita akan coba insert
insert kita menambahkan menjadi 11. Kita insert. Nah, ID pelanggannya misalkan 11, lalu namanya itu ada Kirana Ayu, misal Kirana Ayu. Nah, nomor HP-nya itu 0812345676 Nah, lalu untuk emailnya kirana.ayu@gmail.com. Nah, datanya misal 1 Juli. Kita go. Nah, kita udah ke insert nih. Nah, lalu kita masukin, lalu kita lihat di browser. Nah, nanti Kirana Ayu ini akan muncul di tabel pelanggan. Jadi Kirana Ayu sudah ditambahkan di tabel pelanggan terbaru. Nah, lalu misal update-nya kita misalkan di menu. Nah, kopi ini awalnya itu memiliki stok 100, tapi sudah terjual misal 50. Nah, bagaimana sih cara kita mungkin mengupdate-nya? Nah, kita edit saja di sini. Nah, kita ganti menjadi 50 taku. Nah, nanti dia akan terganti menjadi 50. Stok yang ada itu 50 untuk kopi hitam. Lalu kita delete misalkan kita asumsikan di data transaksi nih. Nah, di detail transaksi ini itu terdapat 13 transaksi. Nah, kita asumsikan data yang ke-13 ini itu salah input lah, kita ilustrasikan seperti itu. Nah, ini kita tinggal klik delete saja, klik OK. Nah, nanti akan hanya ada 12 detail transaksi. Nah, dengan operasi ini, data ini bisa, dengan beberapa operasi ini, data di kedai itu bisa selalu diperbarui secara akurat dan real time. Oke, lalu kita masuk ke demonstrasi query SQL. Kita masuk di SQL. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kita masukkan nih, ada select T ID transaksi, P titik nama, S nama pelanggan, E titik nama, S nama pegawai, T tanggal, lalu ada T titik metode bayar, lalu T titik total bayar, from tabel transaksi yang kita asumsikan menjadi T. Jadi T di sini itu adalah asumsikan dari tabel transaksi, lalu kita joinkan dengan pelanggan yang diasumsikan menjadi P on T ID pelanggan sama dengan P ID pelanggan, kita joinkan dengan pegawai yang kita asumsikan menjadi E on T ID pegawai sama dengan ID pegawai order by tanggal, lalu kita go. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat ada ID transaksinya, lalu ada nama pelanggannya, nama pegawainya, lalu tanggalnya, metode bayarnya apa, lalu ada total bayarnya berapa. Nah, kita coba buat lagi, misalkan yang kedua ini kita menggunakan fungsi agregasi sum. Sum ini digunakan untuk menghitung total pendapatan kedai misalkan. Nah, kita misalkan kita input select sum dalam kurung total bayar S di total pendapatan from tabel transaksi, lalu kita go. Nah, nanti akan keluar nih total pendapatannya, yaitu sebesar Rp358.000. Lalu yang ketiga itu ada count ini untuk mengetahui nih pelanggan yang paling aktif dalam bertransaksi.
kita masukkan dulu kembali ke SQL. Kita masukin query-nya itu select p.nama count dalam kurung t id transaksi, s jumlah transaksi, sum total bayar, s total belanja, from tabel transaksi yang kita asumsikan jadi t, lalu join pelanggan, tabel pelanggan yang kita asumsikan jadi p, on t id pelanggan, sedangkan p id pelanggan group by p nama, order by jumlah transaksi. Nah, lalu kita go. Nah, jadi kita lihat nih, siapa sih orang yang sering bertransaksi, yaitu ada Andi Saputra dengan jumlah transaksi itu 3 kali dengan total belanja 105.000, dan Bunga Citra Lestari, Citra Dewi, Dimas Prasetyo, Eka Wulandari, Fajar Nugroho, dan Gita Permata. Lalu yang keempat kita ada muncul average. Nah, average itu untuk menghitung rata-rata setiap transaksinya. Nah, masuk ke average. Average itu untuk menghitung nih rata-rata setiap transaksi. Nah, kita masukin query-nya, yaitu ada select average dalam kurung total bayar, s rata-rata transaksi, from tabel transaksi, lalu kita go. Nah, rata-rata transaksinya itu akan muncul segini. Nah, lalu kita buat lagi itu yang kelima, itu ada max dan min. Nah, ini itu untuk mengetahui nih menu dengan harga tertinggi dan menu dengan harga terendah. Yang pertama kita akan buat max-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan membuat max dan min. Nah, kita masukin query-nya itu ada select max dalam kurung harga, s harga tertinggi, lalu min dalam kurung harga, s harga terendah, from tabel menu. Kita go. Nah, harga tertingginya itu ada di 25.000, sedangkan harga terendahnya itu hanya di Rp8.000 saja. Nah, oke. Lalu untuk dari hasil di atas ini itu dapat dilihat nih bahwa basis data itu memberikan banyak manfaat bagi kedai kopi Nusantara. Di antaranya itu pencatatan transaksi itu menjadi lebih akurat dan tidak lagi manual. Lalu yang kedua, pemilik itu bisa dengan mudah nih mengetahui menu terlarisnya dan mengatur strategi stok. Lalu yang ketiga itu laporan pendapatannya itu bisa dilihat kapan saja tanpa harus menghitung manual. Lalu yang keempat, data pelanggan itu bisa dimanfaatkan nih untuk memberikan program atau reward loyalitas, atau bisa dibilang dengan promo lah jika pelanggan ini datang untuk membeli lagi. Nah, yang terakhir itu pengambilan keputusan bisnisnya itu akan menjadi lebih cepat dan berbasis dengan data yang ada, bukan sekedar perkiraan-perkiraannya saja. Nah, untuk sebagai kesimpulan, proyek basis data ini itu menunjukkan nih bagaimana sistem data relasional dapat membantu sebuah bisnis kedai kopi dalam mengelola data pelanggan, data menu, dan transaksi secara lebih rapi, akurat, dan bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, demikian video presentasi UAS basis data yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.